mendemonstrasikan proses transfer membran oleh Elisa kelas 11 IPS 1. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan proses transfer membran. Udah kita lihat di sini udah ada bahan dan alatnya. Apa aja sih bahan dan alatnya? Di sini sudah terdapat 3 buah gelas, yaitu ada gelas A, B, dan C. Di sini juga udah ada air. Di sini ada tisu, ada penggaris, ada sendok, ada pisau. Di sini ada gula pasir, dan di sini ada kentang. Mari kita lakukan kegiatannya. Oke, di sini sudah terdapat 3 buah gelas yang sudah berisikan dengan air ya. Di sini ada gelas larutan A, B, dan C, itu untuk membedakan ya. Kita akan melarutkan larutan gula. Oke, diingatkan di sini larutan A ini untuk air mineral ya, tidak ada larutan apapun itu, nggak ada seperti larutan atau cairan apapun, tidak ada air mineral. Yang B ini larutan gula sebanyak 5% ya. Sebanyak 5%. Kita aduk biar merata. Yang C ini untuk larutan gula sebanyak 30% ya. Aduk juga biar rata. Oke, sambil kita menunggu larutan gula ini melarut dalam air, mari kita kupas kentangnya terlebih dahulu. Oke, kita kupas ya menggunakan pisau. Kita kupas kentangnya. Oke, diharapkan mengupas kentangnya dengan bersih ya. Kentang ini juga jangan sampai terkena air atau cairan apapun. Oke, kalau udah bersih, kita potong dengan ukuran yang sudah disediakan, yaitu panjangnya 2 cm dan lebarnya 1 cm. Oke, di sini udah ada potongan, yaitu potongan kentang ada 3 ya, ada 3 potongan. Mari kita masukkan ke dalam gelas yang sudah disediakan. Itu yang pertama untuk air mineral, kita masukkan kentangnya. Terus larutan garam yang B ya, 5% kita masukkan. Yang C larutan gula 30%, kita juga masukkan kentangnya. Oke deh, kita tunggu selama 60 menit atau 1 jam. Jadi ini kita udah menunggu 1 jam yang sudah berlalu ya. Di sini kita akan melihat apa yang terjadi dalam kentang-kentang ini yang sudah dilarutkan di dalam 3 buah gelas ini. Ada air mineral, larutan gula 5%, ada larutan 30%. Apa yang sudah terjadi ya? Kita pasti penasaran ya apa yang sudah terjadi. Mari kita lihat ya. Kita akan mengambil kentangnya ini. Kita ambil tisu dulu. Kita akan mengambil kentangnya ini menggunakan sendok. Kita akan menggunakan sendok. Oke, ini kentangnya yang udah kita larutkan tadi ya. Ini kita akan
Oke, pertama kita akan lihat perubahan kentang yang dimasukkan di dalam air mineral ya. Apa sih yang terjadi? Coba kita terjadi. Ini kentang ya yang dimasukkan dalam gelas atau air mineral. Keras ya, sedikit keras. Tidak ada perubahan sama sekali, tetap sama yang kayak tadi. Coba kita ukur ya, atau dia itu mengecil atau dia itu membesar. Oke, kita ukur tadi itu lebarnya itu 1 cm dan panjangnya itu 2 cm. Nanti ya tuh sama, itu sama kayak ukuran semula, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali, sama. Kalau untuk larutan gula sedikit luntur ya, tuh kan, sedikit luntur dia. Oke, kita akan lihat ya, dia mengalami perubahan panjangnya atau dia mengecil atau tetap sama. Kita akan mengukurnya. Oke, ini ukurannya ya, udah gak kelihatan. Ini ukurannya dia agak pendek ya, sedikit mengurangi kelebihan yang tadi, lentur ya. Terus yang terakhir ini kentang yang dimasukkan dalam larutan 30%. Apa yang terjadi? Tuh kan, luntur banget, bisa luntur kan. Sekarang kita akan mengukurnya, apakah dia masih tetap sama atau dia mengurangi kepanjangannya ini ya. Kita akan ukur. Nah, kita udah ukur selama 1 jam. Perbandingan yang tadi itu banyak banget nih. Dia itu udah kurangnya tuh banyak banget. Ini udah dari 2 cm sekarang 1 cm,6 ya, kecil. Oke, kecil banget. Kita udah lihat ya apa yang terjadi dalam kentang-kentangnya ini, apa yang sudah peristiwa yang terjadi yang sudah dimasukkan dalam urutan-urutan yang berbeda-beda ini. Jadi di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. 1. Bagaimana keadaan kentang setelah dimasukkan ke dalam larutan gula 5%, larutan gula 30%, dan aquades? Mengapa demikian? 2. Peristiwa apa yang terjadi pada kegiatan tersebut? Jelaskan. Oke, tadi kita udah melakukan kegiatannya, jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, untuk penjawaban soal nomor 1, yaitu untuk kentang yang direndam air mineral. Air larut masuk ke dalam sel-sel kentang hipotonis dibandingkan air, akibatnya sel-sel tersebut menjadi bertambah. Inilah yang menyebabkan menjadi keras dan beratnya bertambah. Kemudian untuk gelas yang B dan C mengalami perubahan karena saat kentang dalam larutan gula 5% dan gula 30% akan menjadi perpindahan air secara osmosis dan sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan air inilah karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipotonis. Jawaban yang nomor 2 yaitu peristiwa osmosis. Apa sih peristiwa osmosis itu? Peristiwa osmosis yaitu peristiwa yang telah terjadi karena larutan konsentrasinya itu berubah menjadi pekat dan disebabkan oleh pemberian gula, sehingga terjadi perpindahan molekul terhadap kentang-kentang yang berbeda di dalam setiap gelasnya.
Oke, tadi kan kita udah ngasih label tuh dalam gelasnya, ada gelas A, B, dan C. Nah, itu kan sudah dibedakan ya, karena isinya juga berbeda dengan larutan-larutan tersebut. Jadi perpindahan molekul terjadi karena kerapatan kentang lebih rendah dari larutan gula, atau kerapatan molekul larutan gula lebih tinggi daripada kentang. Jadi osmosis sendiri itu terjadi karena adanya kerapatan yang lebih rendah. Oke, jadi ini sekian video dari saya dan pelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih.